Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo. Channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban. Di hari kedua Road to AFF U23, 15 hari saya akan membahas mengenai AFF Road to AFF ini dengan nanti ada video-video tambahan sesuai dengan perkembangan terakhir. Tapi kali ini saya ingin menakar sampai di mana Indonesia akan melaju di kali ini. Nah, jika melihat sejarahnya ya, Piala AFF U23 ini pertama kali diadakan tahun 2005 di Thailand, kemudian harusnya 2011 ya di Indonesia, namun dibatalkan, di cancel karena dulu ada uh, dualisme, Indonesia mengalami dualisme kepengurusan PSSI, lalu baru dimulai lagi tahun 2019 di Kamboja dan 2022. Kemudian terakhir 2023 di Thailand lagi, di mana Indonesia berhasil 2 kali masuk ke final, Thailand berhasil masuk 3 kali ke final, 1 kali Thailand juara di tahun 2005 ketika pertama kali diadakan, kemudian Indonesia juara di tahun 2019. Tim yang sangat apa ya menarik, asuhan Indra Syafri ya. Di situ ada pemain-pemain seperti, kalau tidak salah tuh saya lihat ya di sini datanya. Kita lihat data dulu. Ya, ada pemain-pemain seperti Andi Setio, Marinus Wanewar, kemudian ada Bagas Adi, Witan Sulaiman masih 17 tahun, ada Dimas Derajat, Osvaldo Hai, Muhammad Irianto Asnawi, kemudian masih berumur 19 saat di situ, ada Billy Keraf, Gianzola, banyak sekali ya pemain-pemain yang Todd Rivaldo Ferre juga yang kita lihat sempat mencuri perhatian dengan permainannya yang menawan gitu ya di 2019, dan itu memang sangat menarik ya, sangat menarik. Kaswan Indra Syafri berhasil juara kali itu di Kamboja dengan mengalahkan mengalahkan Thailand 2-1 saat itu ya. Nah, itu menarik sekali gitu loh. Lalu kemudian tahun 2022 Indonesia sama sekali tidak masuk ke semifinal ya, gagal di penyisihan grup, dan tahun 2023 Indonesia mengalami pil pahit. Teman-teman kita, adik-adik kita, Nando Ari, Alfian Radewangga, Kadek Arel pun sudah ada waktu itu tapi hanya menjadi cadangan. Kemudian pemain-pemain seperti juga yang punya nama besar ya, Beckham Putra ada di situ, Robbie Darwis, Frankie Misa juga ada di situ, Kelly Schroyer, kita lihat ya, Irfan Jauhari, Hernando, ya tadi saya sudah sebutkan, ada Dava Fasya juga, itu ada di situ dan harus mengalami kekalahan pahit adu penalti 6-5 dari Vietnam di final setelah bermain 0-0 ya. Ferrari pun ada di situ saat itu. Jadi kalau saya membandingkan skuad 2019 menurut saya memang agak sedikit lebih mewah, jauh lebih mewah dibandingkan, maksudnya saya mewah adalah penuh pemain-pemain yang lebih berpengalaman ya tahun 2019. Kemudian 2023 masih dipenuhi pemain-pemain yang berpengalaman yang namanya sudah banyak kita dengar. Namun di 2025 ini Indonesia praktis punya Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, ya, kemudian Jens Raven, Hoki Caraka. Cenderung hanya nama-nama itu yang memang sangat notable bagi saya di dunia nasional dan di dunia internasional, khususnya di kelompok umur ya, notable. Di luar itu kita punya banyak pemain-pemain bagus seperti Ryan Hanan, Tony Firmansyah, ya banyak sekali lah ya. Frankie Misa pun masih ada dalam tim kali ini, juga dipanggil kembali. Itu Victor Detan itu adalah seorang yang menurut saya akan semakin muncul ya di keduanya. Tapi menilik apa yang terjadi, Indonesia saya pikir setidaknya harus masuk semifinal dan harus juara. Karena permasalahannya tuntutan saat ini dengan investasi besar-besaran di tim kepelatihan yang dilakukan oleh PSSI, dengan adanya Gerald Vandenberg, terus dengan ada Simon Tahamata bergabung di di tim ini gitu ya. Kemudian pelatih kiper tim senior ikut turun, Short Woodenberg. Ini menurut saya adalah investasi yang sangat besar dan
kenapa mungkin Gerald Vandenberg juga berkata bahwa mereka harus datang main untuk menang, tidak peduli lawan siapapun, karena memang sepertinya tuntutannya sudah terlalu besar. Tapi bagi saya skuad ini sebenarnya tidak semewah skuad tahun 2023 dan 2019 ya. Hanya saja Malaysia juga sedang menurun. Jadi tim-tim junior ini semua praktis tim junior Thailand lah mungkin yang atau Vietnam yang mungkin masih dalam keadaan yang sama. Tapi secara tim senior pun mereka sangat menurun. Nah itu yang menurut saya disitulah Indonesia punya peluang karena sebagian pemain-pemain Indonesia ini sudah bermain di level AFF senior di bulan Desember tahun lalu ya. Jadi kita tunggu sejauh apa mampukah Indonesia menebus luka dikalahkan 6-5 oleh Vietnam dengan adu penalti di tahun 2023 kemarin, ataukah Indonesia harus kembali terhenti mungkin di babak semifinal atau bahkan di final kali ini. Bagi saya cukup jelas ya, tim ini adalah tim yang saya pikir cukup baik, punya pelatih yang sangat baik ya. 2019 Indra Syafri, kemudian 2023 Shin Taeyong turun langsung, dan sekarang ya ini menjadi kesempatan dan motivasi pemain-pemain seperti Frankie Misa, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Arkan Fikri juga ada di situ, kemudian Hoki Caraka untuk bisa membuktikan bahwa mereka mampu menjuarai Piala AFF U23 ini. Thank you so much teman-teman sudah membahas sedikit bersama saya mengenai AFF U23 ini dan peluang kita menakar sampai mana. Menurut saya minimum Indonesia harus masuk semifinal itu keharusan, tapi juara adalah harga mati yang harus didapatkan dengan pemain-pemain ini. Itulah kesempatan pemain-pemain ini untuk membuktikan diri bahwa mereka memang layak untuk dilirik masuk ke timnas senior. Thank you so much sudah menonton video saya. Jangan lupa like channelnya, ya like videonya, subscribe channelnya buat saya. Until the next video.